Baik, selamat siang kita semua. Kami dari Komisi 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Pertemuan Pramuka dibentuk oleh seorang tokoh militer Inggris yang bernama Baden-Powell pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Di tahun 1912, Powell membentuk pramuka untuk perempuan. Setelah pembentukan pramuka tersebut, didirikan suatu kelompok pramuka untuk usia 17 tahun yang bernama Warriors School, tepatnya pada tahun 1918. Organisasi kepramukaan yang didirikan oleh Powell terus mengalami perkembangan dan kesuksesan, dan pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia untuk pertama kalinya. Pada Jambore pertama tersebut, Powell mengundang 27 negara untuk ikut serta. Jambore tersebut diselenggarakan di London, dan pada Jambore tersebut pula Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Setelah terselenggaranya Jambore pertama tersebut, kegiatan Jambore juga terus diselenggarakan hingga yang ke-24 pada tahun 2019 di Amerika Utara. Sementara di Indonesia sendiri, organisasi atau gerakan pramuka didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1961. Berdasarkan keputusan Presiden Soekarno, banyak organisasi kepanduan yang didirikan di Indonesia. Hal tersebut mendorong dilantiknya Majelis Pimpinan Nasional dan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 di Istana Negara. Tanggal tersebut pula kemudian dijadikan sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Baik, berikutnya tentang prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan, dan yang dilandaskan pada sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Bagaimana prinsip kesukarelaan itu dilaksanakan? Yang pertama, kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seseorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. 2. Seseorang itu adalah anggota gerakan pramuka dan mengenakan seragam gerakan pramuka serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota gerakan pramuka. Kalau yang pertama, dengan sukarela mengucapkan janji sebagai kode kehormatan pramuka dalam suatu pelantikan menjadi anggota gerakan pramuka. 2. Dengan sukarela mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan umum sebelum dengan sukarela mengucapkan janji sebagai kode kehormatan pramuka. Berikut, dengan sukarela menyatakan kesanggupannya untuk ikut membina dan mengembangkan gerakan pramuka sebelum dengan sukarela mengucapkan janji sebagai kode kehormatan pramuka. Yang berikut, kesukarelaan itu akan timbul dan berkembang pada setiap peserta didik dalam gerakan pramuka. Kalau yang pertama, peserta didik merasakan suasana kekeluargaan yang akrab, cinta kasih, keadilan, kepantasan, kesanggupan berkorban, saling membantu, saling menghormati, disiplin dalam setiap satuan pramuka. 2. Peserta didik merasa bahwa kegiatan kepramukaan itu baginya menarik, berguna bagi hidup dan penghidupannya, dihayati,
maksud, sasaran dan tujuannya, serta dengan aspirasi, kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. Yang berikut, atas dasar uraian di atas tersebut, maka para pembina pramuka dan semua orang dewasa harus mampu menciptakan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan kesukarelaan pada peserta proses pendidikan dalam gerakan pramuka. Yang berikut, maksud dan tujuan dari kesukarelaan. Pertama, maksud diterapkannya prinsip kesukarelaan adalah untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, tujuan prinsip kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap peserta didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang berikut kami membahas tentang kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang pertama, kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. 2. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah a. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. B. Tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji. C. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. 3. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah a. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. B. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. C. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. D. Kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan diterapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab dan penentuan putusan. 4. Kode kehormatan pramuka adalah budaya organisasi gerakan pramuka yang melandasi sikap, tingkah laku anggota gerakan pramuka dalam hidup dan kehidupan berorganisasi. 5. Kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani. Yang berikut tentang sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Kegiatan yang dilaksanakan dalam gerak pramuka disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani peserta didik, karena tiap orang tentu berbeda-beda dengan yang lain. Perbedaan itu dapat dalam hal berpikir, tingkah laku, bentuk tubuh, dan sebagainya. Dalam usaha pendidikannya, gerakan pramuka menggunakan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan kepramukaan dapat diterima dengan mudah dan pasti oleh peserta didik. Penyesuaian ini dilakukan dengan menyesuaikan umur peserta didik. Dalam gerakan pramuka, peserta didik digolongkan ke dalam 4 golongan, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pendidik. Berikutnya tentang AD dan AT. AD dan AT adalah singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
ART ini pedoman yang berisi peraturan bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan, mencakup ketentuan terkait keanggotaan, teknik pengelolaan organisasi dan usaha, hingga hal-hal yang terkait dengan pembubaran dan ketentuan khusus lainnya. AD dan ART bersifat mengikat bagi semua anggota tanpa terkecuali. AD dan ART ini dibuat oleh orang-orang yang akan menjalankan organisasi. Jika diibaratkan dengan sebuah negara, maka AD dan ART ini bagikan sebuah undang-undang dasar sebuah negara. Fungsi AD dan ART. Yang pertama, sebagai pedoman bagi pengurus dan anggota suatu organisasi. Yang kedua, sebagai mekanisme organisasi. Yang ketiga, sebagai landasan dalam menjalankan program kerja organisasi. Yang keempat, mewujudkan ketertiban dalam berorganisasi. Yang kelima, sebagai landasan dalam membuat aturan-aturan lainnya di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai landasan dalam sebuah hubungan kerja antar organisasi. Baik, sekian saja presentasi dari kami.